Selamat malam, Bu. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai makna dan fungsi laporan keuangan dalam ekosistem bisnis. Saya mengambil topik ini karena sering kali kita sebagai mahasiswa akuntansi terlalu fokus pada teknis debit dan kredit, sehingga melupakan filosofi dasarnya. Untuk siapa laporan ini dibuat, apa implikasi keputusannya, dan bagaimana laporan ini menjadi jembatan komunikasi vital antara pengelola perusahaan dan pemilik modal. Presentasi ini akan membedah peran strategis laporan keuangan dari berbagai perspektif, mulai dari manajemen, investor, hingga regulator. Baik, untuk memahami urgensi laporan keuangan, kita perlu menarik garis waktu ke belakang melihat evolusi struktur bisnis. Dalam model bisnis tradisional yang sederhana, pemilik toko biasanya juga bertindak sebagai penjaga toko. Tidak ada masalah informasi di sana, karena pemilik tahu persis apa yang terjadi. Namun, dalam dunia korporasi modern, terjadi pergeseran paradigma yang disebut separation of ownership and control, atau pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Di satu sisi, kita memiliki investor sebagai prinsipal yang menyetorkan modal triliunan tetapi bersifat pasif. Di sisi yang lain, kita memiliki manajemen profesional sebagai agen yang mengelola dana tersebut secara aktif setiap harinya. Pemisahan ini menciptakan jarak struktural. Pemilik tidak lagi melihat langsung bagaimana uang mereka dikelola. Inilah yang memunculkan kebutuhan akan sebuah media pelaporan yang formal dan baku. Selanjutnya, dampak dari pemisahan kepemilikan tadi melahirkan masalah fundamental dalam teori ekonomi yang kita kenal sebagai asimetri informasi. Kondisi ini menggambarkan ketimpangan pengetahuan. Manajemen tahu segalanya, mulai dari efisiensi pabrik hingga potensi kebangkrutan. Sementara investor dan kreditor berada di posisi buta atau informationally disadvantaged. Jika asimetri ini dibiarkan, akan muncul risiko moral hazard, di mana manajemen bisa saja menyalahgunakan wewenang atau menggelapkan dana karena merasa tidak diawasi. Selain itu, bagi investor, timbul risiko adverse selection, yaitu salah memilih investasi karena tertipu oleh tampilan luar yang seolah-olah bagus padahal bobrok dalamnya. Oleh karena itu, laporan keuangan hadir bukan sekedar sebagai kewajiban administrasi, melainkan sebagai solusi mutlak untuk meruntuhkan tembok ketidaktahuan tersebut, menciptakan transparansi, dan mensejajarkan informasi bagi semua pihak. Berangkat dari permasalahan tersebut, akuntansi menyediakan solusi melalui laporan keuangan. Kita sering mendengar istilah bahwa akuntansi adalah the language of business. Ini bukan sekedar metafora. Laporan keuangan adalah satu-satunya alat komunikasi yang mampu menerjemahkan kompleksitas jutaan transaksi bisnis menjadi ringkasan yang mudah dipahami. Namun, makna terdalamnya terletak pada konsep stewardship. Dalam teori ini, manajemen dipandang sebagai penerima amanah. Laporan keuangan adalah raport pertanggungjawaban mereka. Ini adalah dokumen legal yang menyatakan inilah hasil kerja kami mengelola dana Anda selama satu periode. Mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK, tujuan utamanya sangat jelas, yaitu menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja yang relevan bagi pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Tanpa laporan ini, pasar modal akan runtuh karena hilangnya kepercayaan. Sebelum kita membedah fungsi bagi berbagai pemangku kepentingan, kita harus memahami dulu anatomi teknisnya. Laporan keuangan bukanlah salah satu dokumen tunggal, melainkan terdiri dari tiga pilar utama. Yang pertama ialah laporan posisi keuangan atau neraca. Bayangkan ini sebagai sebuah foto atau snapshot. Ia memotret kekayaan perusahaan per tanggal 31 Desember. Rumus abadinya ialah aset atau harta sama dengan liabilitas atau utang ditambah ekuitas atau modal. Nah, ini menunjukkan struktur kekayaan kita. Kedua, laporan laba rugi.
Kalau neraca adalah foto, maka ini adalah video. Ia merekam perjalanan kinerja selama 1 tahun penuh. Rumusnya, pendapatan dikurangi beban. Disinilah kita menilai apakah manajemen mampu menghasilkan profit atau justru merugi. Dan yang terakhir ialah laporan arus kas. Ini sering disebut dengan detak jantung perusahaan. Mengapa penting? Karena laba di kertas atau akrual bisa menipu, tapi uang tunai tidak pernah bohong. Laporan ini memisahkan mana uang hasil keringat operasional, mana uang hasil jual aset, dan mana uang hasil pinjaman. Analisis arus kas adalah kunci untuk menghindari kebangkrutan teknis. Kita masuk ke analisis pemangku kepentingan. Dimulai dari lingkaran terdalam yaitu manajemen. Uniknya, manajemen memiliki peran ganda. Merekalah yang memasak data ini, tapi mereka juga yang memakannya. Ada 3 fungsi utama dari manajemen. Fungsi pertama ialah sebagai, maksud saya ada 3 peran utama dari manfaat terhadap manajemen ini. Pertama, adalah sebagai alat evaluasi. Manajemen menggunakan laporan keuangan untuk bercermin. Apakah target penjualan sudah tercapai? Apakah biaya operasional bengkak? Tanpa laporan ini, manajemen berjalan dalam kegelapan. Kedua, sebagai dasar keputusan strategis. Seorang CEO tidak memutuskan ekspansi pabrik berdasarkan firasat, melainkan berdasarkan data. Apakah cash flow kita kuat untuk beli mesin baru? Laporan keuangan sering menjadi jawaban presisi terkait hal tersebut. Ketiga, sebagai bentuk stewardship. Di rapat umum pemegang saham atau RUPS, laporan inilah yang menjadi tameng sekaligus pedang bagi manajemen untuk membuktikan bahwa mereka layak memimpin perusahaan. Selanjutnya ialah dari perspektif karyawan. Karyawan tidak hanya peduli terkait dengan gaji maksud saya, mereka juga butuh kepastian masa depan. Beberapa fungsinya ialah sebagai keamanan kerja. Karyawan perlu tahu apakah kapal tempat mereka bekerja itu bocor atau kokoh. Jika laporan keuangan menunjukkan kerugian terus-menerus, itu sinyal merah bagi karyawan untuk bersiap menghadapi rasionalisasi atau PHK. Kedua, dalam negosiasi gaji. Laporan keuangan adalah senjata bagi serikat pekerja. Jika perusahaan mengumumkan laba triliunan, karyawan memiliki landasan kuat untuk menuntut kenaikan upah. Transparansi laporan keuangan mencegah eksploitasi tenaga kerja. Ketiga yaitu jaminan pasca kerja untuk memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran pesangon dan program pensiun. Nah, selanjutnya kita beralih ke pihak eksternal. Kita mulai dari rajanya pasar modal, yaitu investor. Posisi investor itu unik. Mereka adalah residual claimants. Artinya, kalau perusahaan bangkrut, mereka orang terakhir yang dapat uang sisa. Risikonya paling tinggi. Karena risikonya tinggi, mereka butuh data paling lengkap. Mereka membedah laporan keuangan untuk satu tujuan akhir, yaitu keputusan investasi. Apakah saham ini layak dibeli, buy, ditahan, hold, atau harus segera dijual atau sell. Investor tidak mau beli kucing dalam karung. Laporan keuangan memberikan mereka sinar X untuk melihat kesehatan organ dalam perusahaan sebelum menaruh uang mereka. Bagi investor, kalimat perusahaan untung itu tidak cukup. Mereka butuh angka pasti. Disinilah kita menggunakan rasio profitabilitas, yaitu ROA pertama. Ini mengukur seberapa efisien aset bekerja. Punya aset triliunan tapi laba kecil, berarti perusahaan itu gemuk tapi malas. Yang kedua ialah yang paling dicari investor yaitu ROE. Ini menjawab pertanyaan, kalau saya taruh modal 100, baliknya berapa? Nah, investor cerdas mencari ROE yang konsisten dan tinggi. Yang terakhir ialah EPS. Ini menghitung laba per lembar saham.
Jika EPS naik terus setiap tahun, biasanya harga saham di pasar juga akan ikut terbang. Inilah kompas utama bagi investor. Selanjutnya adalah kreditur atau bank. Berbeda dengan investor, bank itu penakut atau risk averse. Mereka hanya ingin uangnya kembali dengan aman. Ada tiga fungsi laporan keuangan bagi mereka, yaitu pertama, analisis risiko kredit. Sebelum kasih pinjam, bank akan melakukan scoring. Mereka membedah arus kas untuk memastikan perusahaan sanggup bayar atau tidak cicilan bulan depan. Fungsi kedua ialah penilai jaminan. Bank melihat neraca untuk menilai aset tetap seperti gedung atau tanah. Jika perusahaan gagal bayar, aset apa yang bisa disita atau dijual. Nilainya ada berapa, itu semua ada di laporan keuangan ini. Fungsi ketiga yaitu pemantauan covenant. Ini semacam rem darurat. Bank menetapkan syarat rasio tertentu di laporan keuangan. Jika rasio itu dilanggar, bank berhak menarik pinjaman seketika demi keamanan. Selanjutnya, sama seperti investor, bank juga punya kalkulator sendiri. Mereka menggunakan dua rasio utama untuk mengukur keamanan. Yang pertama yaitu likuiditas atau current ratio. Rumusnya, aset lancar dibagi utang lancar bank dan bank ini ingin memastikan kalau semua tagihan datang, apakah kas perusahaan itu cukup. Jika rasionya di bawah satu, bank akan menolak pemberian pinjaman. Yang kedua yaitu solvabilitas atau DER. Rumusnya utang dibagi modal. Ini mengukur risiko kebangkrutan jangka panjang. Jika utang perusahaan terlalu besar dibandingkan modalnya, beban bunganya akan mencekik. Bank menghindari perusahaan dengan DER yang tinggi. Kita beralih ke mitra bisnis terdekat perusahaan yaitu pemasok atau supplier dan kreditur usaha. Berbeda dengan bank yang memberi pinjaman uang tahunan, pemasok memberi pinjaman barang harian atau mingguan. Karakteristiknya unik, jangka pendek dan berulang. Fungsi pertama ialah penentuan plafon kredit. Sebelum kirim barang, pemasok membedah laporan keuangan perusahaan untuk satu keputusan fatal, yaitu apakah pelanggan ini boleh bayar tempo net 30 atau 60 hari. Jika rasio likuiditasnya buruk, pemasok tidak akan ambil risiko piutang tak tertagih atau bad debt. Mereka akan memaksa kita bayar tunai di muka atau COD. Yang fungsi kedua adalah evaluasi arus kas operasi. Ini bedanya pemasok dengan bank. Kalau bank melihat jaminan gedung atau tanah, pemasok tidak peduli itu. Mengapa? Karena pemasok butuh dibayar bulan depan, dan gedung itu susah dijual cepat. Mata pemasok tertuju pada operating cash flow. Apakah uang kas harian perusahaan lancar untuk bayar tagihan bulan depannya? Seperti itu. Fungsi yang ketiga ialah stabilitas jangka panjang. Hubungan ini simbiosis mutualisme. Pemasok besar butuh kepastian bahwa eh, pelanggan tidak akan bangkrut. Jika kita sehat dan terus memesan barang atau repeat order, barulah pabrik mereka sendiri bisa terus berproduksi dengan volume yang terjaga. Selanjutnya adalah pemangku kepentingan raksasa, yaitu pemerintah. Fungsi pertama laporan keuangan untuk pemerintah ialah untuk perpajakan. Pemerintah bisa dibilang pemegang saham diam yang selalu minta jatah 22% dari laba, yaitu PPh badan. Petugas pajak membedah laporan laba rugi untuk memastikan perusahaan tidak menyembunyikan omset demi menghindari pajak. Fungsi kedua yaitu pengawasan kepatuhan otorisasi dari Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK. Ini mereka menggunakan laporan keuangan untuk memantau emiten di bursa saham. Apakah laporan keuangan yang wajar? Apakah ada indikasi penipuan publik? Ini demi melindungi investor retail.
Fungsi ketiga ialah data statistik nasional oleh BPS. Laporan keuangan seluruh perusahaan dikumpulkan oleh BPS untuk menghitung seberapa sehat ekonomi Indonesia. Data PDB negara kita berasal dari agregat laporan-laporan keuangan ini. Terakhir, dari sisi pengguna adalah pelanggan dan masyarakat luas. Fungsi pertama, jaminan pasokan. Bayangkan jika pabrik mobil tiba-tiba pemasok barangnya bangkrut, produksi tiba-tiba berhenti. Maka pelanggan besar yaitu B2B selalu mengecek kesehatan keuangan vendornya untuk memastikan pasokan aman. Yang kedua adalah justifikasi harga. Ini sering terjadi pada BUMN atau perusahaan monopoli. Jika tarif listrik naik, masyarakat akan teriak. Mana laporan keuangannya? Apakah benar rugi atau cuma alasan saja? Transport Transparansi ini menjadi alat untuk kontrol sosial. Fungsi ketiga yaitu kontribusi sosial. Masyarakat sering, utamanya yang di sekitar pabrik, melihat laporan keuangan untuk menagih janji CSR. Perusahaan untung turunan, maka kontribusi untuk perbaikan jalan desa kami akan aman. Laporan keuangan adalah bukti hitam di atas putihnya. Selanjutnya, setelah kita membahas semua pihak, kita sadar ada satu hal, yaitu tiap pihak punya maunya sendiri. Inilah disebut dengan konflik keagenan. Konflik pertama yaitu dividen versus laba ditahan. Investor teriak, bagi dividen sekarang. Manajemen menolak. Jangan. Laba harus ditahan buat beli mesin baru. Biar perusahaan tetap produktif, dan akan dapat bonus nantinya. Laporan keuangan ini menjadi arena tarik-menarik. Konflik kedua yaitu pajak versus laba akuntansi. Ini dilema manajemen. Di satu sisi, mereka ingin laba terlihat tinggi supaya dipuji investor. Di sisi lain, mereka ingin laba fiskal terlihat rendah supaya bayar pajak sedikit. Solusinya, nah, disinilah auditor independen. Mereka masuk sebagai wasit yang memastikan angka di laporan keuangan itu wajar dan tidak memihak salah satu kubu. Konflik kepentingan yang ekstrim bisa berujung pada kejahatan, yaitu fraud atau kecurangan. Mengapa orang baik bisa memalsukan angka? Teori fraud triangle menjelaskan ada tiga pemicunya. Yang pertama yaitu tekanan atau pressure. Manajemen ditekan target laba yang tidak masuk akal oleh investor. Karena takut dipecat, mereka memasukkan angka penjualan. Kedua yaitu kesempatan atau opportunity. Niat jahat bertemu dengan sistem yang bobrok. Jika tidak ada audit internal yang ketat, manipulasi laporan keuangan sangat mudah dilakukan. Dan poin ketiga yaitu rasionalisasi. Pelaku mencari pembenaran. Mungkin perusahaan ini sudah kaya, saya ambil sedikit, tidak ketahuan. Inilah sisi gelap psikologi akuntansi. Selanjutnya, eh, Ibu dan rekan-rekan yang menonton, sebagai akademisi yang objektif, kita harus mengakui bahwa laporan keuangan bukanlah kitab suci yang bebas dari cacat. Ada 4 keterbatasan inheren atau bawaan yang harus kita waspadai saat membacanya. Yang pertama ialah bersifat historis. Laporan ini ibarat kaca spion kendaraan. Ia hanya merekam jalan yang sudah kita lewati. Laba tinggi di tahun 2023 adalah fakta sejarah. Tapi itu sama sekali bukan jaminan bahwa di tahun 2024 perusahaan akan tetap untung. Kita tidak bisa menyetir mobil hanya dengan melihat spion. Yang kedua ialah penggunaan estimasi dan judgement. Jangan anggap akuntansi itu ilmu pasti seperti matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Banyak angka di laporan keuangan adalah hasil tebakan terdidik manajemen. Contoh, berapa persen piutang yang macet, berapa tahun mesin ini akan rusak. Karena melibatkan subjektivitas, angka ini bisa bias atau meleset. Yang ketiga adalah
Laporan keuangan ini hanya mengukur nilai materi. Laporan keuangan itu buta terhadap aset non-fisik. Padahal di era modern, kekayaan terbesar perusahaan adalah pada SDM-nya, loyalitas pelanggan juga, dan nama brand. Apple atau Google kaya bukan karena gudang atau servernya, tapi karena otak karyawannya. Sayangnya, kecerdasan karyawan tidak bisa dicatat di neraca sebagai aset dalam rupiah. Dan yang keterbatasan terakhir dalam laporan keuangan ialah nilai uang yang berubah. Akuntansi mengasumsikan nilai uang itu stabil, padahal ada inflasi. Tanah dibeli pada misalnya tahun 1990 seharga 100 juta, dicatat tetap 100 juta di neraca pada hari ini. Padahal nilai real uang 100 juta dulu jauh berbeda dengan sekarang. Ini membuat nilai aset seringkali tidak mencerminkan harga pasar yang sebenarnya. Tibalah kita di penghujung presentasi. Izinkan saya menyimpulkan satu hal fundamental. Laporan keuangan bukanlah sekedar tumpukan kertas berisi angka mati. Ia adalah darah dalam tubuh organisasi bisnis. Bagi manajemen, ia adalah kompas navigasi. Bagi investor dan bank, ialah jaminan kepercayaan. Bagi pemerintah, ia adalah bukti kontribusi. Tanpa laporan keuangan yang berintegritas, asimetri informasi akan meruntuhkan kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, ekonomi akan berhenti berputar. Disitulah letak kemuliaan profesi akuntansi. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan yang menonton.